perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perusahaan Ecosip Indonesia. Yang pertama ada saya, Michael dan Razak. Saya Salsa Dilara Kimanto. Saya Geoffrey Tambunan. Saya Alexander Muhammad. Saya Doni Badriaga. Saya Rayana Faida. Nah, saya pertama-tama akan membacakan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, Ecosip Indonesia akan meluncurkan produk minuman sehat yang ramah lingkungan. 2 minggu sebelum peluncuran, perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proyek. Seperti contohnya kurang koordinasi antar divisi, konflik anggaran, kesiapan operasional yang belum optimal, serta komunikasi tim yang kurang efektif. Nah, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dan teamwork dalam proyek masih belum berjalan dengan baik. Nah, ada 5 masalah yang saya temukan di perusahaan ini. Yang pertama, ada miskomunikasi pemasaran dan operasional. Yang kedua, konflik anggaran dan juga inovasi. Yang ketiga, kurangnya psychological safety. Yang keempat, social loving. Dan yang terakhir adalah hambatan koordinasi digital. Oke, selanjutnya berdasarkan model Touchman, tim Ecosip saat ini berada pada tahap storming, yaitu fase ketika mulai muncul perbedaan pendapat dan konflik dalam tim. Hal ini terlihat dari adanya konflik antar divisi, tujuannya yang belum selaras, komunikasi yang kurang efektif, pengambilan keputusan yang belum kolaboratif, serta koordinasi proyek yang masih lemah. Kondisi ini merupakan tantangan yang perlu diatasi agar tim dapat berkembang ke tahap berikutnya, yaitu NAMI. Selanjutnya saya akan membacakan faktor penyebab dari konflik organisasi yang terjadi. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar divisi. Yang kedua, perbedaan tujuan dan kepentingan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, keterbatasan kapasitas operasional dan perbedaan target. Yang kelima, perbedaan kekuasaan atau gaya kepemimpinan. Yang keenam, penurunan kontribusi anggota tim. Dan yang ketujuh, hambatan komunikasi antar koordinasi secara online. Ya, saya sekarang akan jelaskan strategi penyelesaian konfliknya. 1. Market dan operasinya itu kita bisa selesaikan dengan cross functional checkpoint sebelum peluncuran ke produk. Dan SOP go to market approval melibatkan kedua divisi. Dan masalah kedua, R&D dan finance-nya itu bisa kita implementasikan kemasan ramah lingkungan secara bertahap, mencari alternatif supplier untuk menekan biaya. Social loving-nya, pembagian tugas individu yang jelas, evaluasi kontribusi anggota, peer evaluation secara berkala. Hambatan koordinasi digital, itu menetapkan protokol komunikasi digital menggunakan tools manajemen proyek, Asana, Trello, Slack. Nah, metode pengambilan keputusannya itu seperti permasalahan miskomunikasi marketing. Itu metodenya kita bisa gunakan konsultatif decision dengan alasan keputusan cepat dengan konsultasi kepada operations. Nah, permasalahan kedua, konflik R&D dan finance, konsultatif decision-nya menyeimbangkan efisien biaya dan inovasi melalui masukan kedua divisi. Kurangnya psychological safety itu metodenya conscious, memberikan kesempatan seluruh anggota menyampaikan pendapat. Social loving-nya, leader decides, itu pemimpin menetapkan tugas dan akuntabilitas yang jelas. Hambatan koordinasi digital, majority vote atau consultative decision, menentukan aturan komunikasi dan platform yang disepakati tim. Nah, pada slide ini saya akan bahas di psychological safety adalah kondisi ketika setiap anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat, bertanya atau mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi. Nah, konsep ini membantu menciptakan komunikasi yang terbuka dan mengurangi konflik dalam tim. Nah, jadi penerapannya dapat dilakukan dengan membangun sikap rendah hati sebagai pemimpin, menjadikan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Jadi, dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat. Jadi, psikologi safety menjadi dasar terciptanya kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif. Jadi kita menyiapkan 3 rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas teamwork Ecosip Indonesia. Yang pertama ada terapkan cross functional checkpoint, seperti konfirmasi antara divisi sebelum keputusan dijalankan, kemudian mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan koordinasi. Yang kedua, bangun budaya psychological safety, yaitu terapkan diskusi yang memberi kesempatan semua anggota untuk berbicara, dan pemimpin yang aktif meminta masukan dari seluruh anggota, kemudian juga meningkatkan partisipasi dan inovasi dalam tim. Yang terakhir itu memperjelas peran dan akuntabilitas, yang dimana menggunakan metrik RACI untuk membagikan tugas.
Kemudian ada lakukan evaluasi kontribusi secara berkala dan menggunakan satu platform komunikasi resmi seperti Slack atau Trello.